Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dilanjut dengan membaca surat Al-Ikhlas sampai dengan surat Al-Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu. Vika Dwi Ayu, Elisa, Najwa. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, nggak ada yang alfa atau sakit. Ya. Sebelum memulai pelajaran, coba dilihat di bawah meja dan kursi coba. Barangkali masih ada sampah, tolong diambil. Ya, baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Sehat semua. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita yel-yel dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, pagi ini Bapak akan melanjutkan materi tentang beriman kepada hari akhir. Adapun materi beriman kepada hari akhir, kompetensi dasarnya adalah 1.3 meyakini terjadinya hari akhir. Kemudian 2.3 berperilaku jujur, bertanggung jawab, adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Kemudian tujuan pembelajaran. 1. Meyakini terjadinya hari akhir. 2. Berperilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sesuai dengan keimanan kepada hari akhir. Adapun pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian dengan metode pembelajaran strategi everyone is a teacher here. Kemudian ini ada peta konsepnya. Baik, coba sebelumnya amati gambar berikut ini. Ini ada gempa bumi, kemudian ada hujan meteor, kemudian ada gunung meletus, kemudian ada neraca atau timbangan. Baik, untuk materi selanjutnya, kemarin kita sudah membahas tentang apa sebelumnya? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Kemudian kiamat dibagi menjadi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ya. Tanda-tanda kiamat sugro, tanda-tanda kiamat kubro, ya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan membahas ya tentang proses kehidupan ya dunia sampai dengan alam bako. Jadi nanti kita akan belajar
bagaimana kehidupan manusia setelah dia meninggal sampai dengan setelah terjadinya proses hari kiamat atau hari akhir. Gitu ya. Nah, sebelumnya coba kita lihat video berikut ini. Perlukah bukti adanya hari akhir? Kehidupan sesudah mati pasti adanya. Bukankah makhluk yang termulia adalah makhluk yang berjiwa? Dan yang termulia dari kelompok ini adalah yang mampu melihat jauh ke depan, serta mempertimbangkan dampak kehendak dan pilihan-pilihannya. Sudahkah para manusia melihat dan merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka yang didasarkan oleh kehendak dan pilihan mereka itu? Ya, baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah melihat gambar kemudian tayangan tentang hari akhir, ya, di mana di situ dijelaskan bahwa ya peristiwa hari akhir, kemudian juga adanya proses kehidupan setelah manusia itu meninggal, ya. Manusia akan masuk ke dalam alam baqo, ya, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya, ya. Jadi setelah manusia meninggal ada 7 proses yang akan dilalui. Yang pertama yaitu yaumul ba'ats, ya. Kemudian yang kedua yaumul hasir. Kemudian yang ketiga buku catatan. Kemudian yang keempat yaumul hisab dan mizan. Kemudian yang kelima as-sirat. Kemudian yang keenam yaumul jaza. Kemudian yang ketujuh surga dan neraka. Baik, di sini pokok-pokok keimanan pada hari akhir. Yang pertama ada fitnah kubur. Jadi nanti setelah manusia meninggal, itu manusia akan masuk ke dalam alam kubur, ya. Ya. Di sini manusia setelah manusia mengakhiri kehidupan di dunia ini, ya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban, ya, akan ditanya oleh malaikat siapa? Munkar dan Nakir. Yang kedua, kiamat dan tanda-tandanya, ya. Ini peristiwa hari kiamat diawali dengan beberapa tanda yang dilukiskan di dalam Al-Qur'an. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, kebangkitan, yaumul ba'ats. Jadi nanti setelah kiamat, ya, itu semua manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, namanya yaumul ba'ats. Kemudian yang keempat yaumul hasir atau berkumpulnya manusia. Jadi nanti setelah dibangkitkan, manusia itu akan dikumpulkan di dalam suatu tempat yang namanya padang mahsyar, ya, padang mahsyar guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian yang kelima perhitungan, ya, atau yaumul hisab dan yaumul mizan, ya. Pada masa ini semua manusia menantikan keputusan hakim semesta alam, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian 7 surga dan neraka, ya. Ini tempat balasan bagi manusia sesuai amal perbuatannya di dunia. Oke, paham ya? Paham. Oke. Baik, sekarang Bapak akan meminta kalian membuat sebuah pertanyaan. Kemudian nanti pertanyaan itu tolong dijawab oleh teman kalian juga, ya. Jadi tukar pertanyaan, tukar menukar pertanyaan, kemudian dijawab, ya, oleh teman kalian juga. Bisa ya? Ya, silakan, Mas. Ini Mbak, belakang Mbak. Tolong. Baik, sudah selesai pertanyaannya? Sudah. Oke, coba dikumpulkan pertanyaannya ke depan semuanya. Baik, coba Bapak
minta Mas Trianang maju untuk membacakan pertanyaan dari temannya. Ya. Ada berapa fase alam bako itu? Jawabannya ada 7, yaitu Yaumul Ba'as, Yaumul Hasyar, buku catatan, Yaumul Hisab, Mizan, Sirat, Yaumul Jaza, balasan amal baik surga, dan balasan amal buruk neraka. Ya, bagus, betul ya. Kita kasih pos. Ya, silakan. Selanjutnya coba Mbak Fatma dibaca hasil teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menjawab atau membaca semua pertanyaan dari teman saya. Apa yang disebut dengan Yaumul Hasyr? Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Kemudian semua manusia digiring ke tempat yang luas, yaitu padang mahsyar, tempat berkumpul. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami berkumpul seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran surat Al-Kahfi ayat 47. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, baik anak-anakku sekalian. Ya, setelah kalian tadi menjawab pertanyaan dari teman kalian, ya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan nanti didiskusikan pertanyaan dari Bapak. Ya. Yang pertama yaitu apakah fitnah kubur itu? Kemudian yang ketiga, apa manfaat meyakini mempelajari hari akhir? Silakan dibentuk kelompoknya. Gimana diskusinya? Sudah. Ya, ada kesulitan? Tidak. Nggak ada ya? Ya, bagus. Gimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Ya, ada kesulitan? Tidak ada. Nggak ada ya? Oke. Baik anak-anakku sekalian, ya Bapak minta dari masing-masing kelompok diskusi coba maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Coba kelompok 1 silakan yang mau didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfadian Ilmi dari kelompok 1, ingin memberikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu apakah fitnah kubur itu? Fitnah kubur yang dimaksud dalam hadis merujuk pada pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir di alam kubur. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu penentu dari siksa kubur yang akan diterima jenazah bila tidak dapat dijawab dengan benar. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih pos. Ya, kelompok 3 silakan. Saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Bulan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa manfaat meyakini mempelajari hari akhir? Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Segala perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia, baik maupun buruk, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, keimanan kepada hari akhir hendaknya dijadikan landasan utama menyadarkan diri agar selalu taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Baik anak-anakku sekalian, ya tadi kalian sudah diskusi, kemudian kalian sudah mempresentasikannya dengan baik, ya ini luar biasa.
Baik, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama ya, hasil pelajaran pada pagi hari ini yaitu apa? Hari akhir ya. Pengertian dari hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang apa? Ya, pemusnahan alam semesta. Kemudian ya, semua manusia sejak dari zaman Nabi Adam sampai dengan terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan semua amal perbuatan mereka. Kemudian yang ketiga, setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahap kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu yaumul ba'ats, kemudian yaumul hasir, kemudian menerima buku catatan, kemudian yaumul hisab, mizan, kemudian sirat, yaumul jaza, balasan amal baik dan buruk, dan balasan surga dan neraka. Ya, itulah kesimpulan pada materi pagi hari ini. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan soal. Mohon nanti dijawab. Ya, coba sebutkan nilainya. Arfa, Trianang, Fatma, Safira. Bagus-bagus ya nilainya semuanya. Alhamdulillah. Ya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana pelajaran pada pagi hari ini? Sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan ya. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah mengetahui tentang beriman kepada hari akhir, kemudian adanya fase kehidupan setelah manusia meninggal, kemudian adanya kehidupan setelah hari kiamat atau hari akhir ya. Kemudian juga ada balasan perbuatan manusia selama di dunia. Maka dari itu kita harus berhati-hati ya dalam ucapan dan perbuatan. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi beriman kepada hari akhir sudah selesai. Untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini selesai, dimohon untuk ketua kelas mempersiapkan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi